Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan salah satu tugas saya di guru penggerak dengan keadaan yang sehat semuanya, alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1, SD Cicair 1, Ibu Ipit Esti SPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Cicair 2, Ibu Nakwati Awatini SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Cicair 1 dan 2 yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini setelah ngajar, setelah lelahnya dirasakan barusan sampai sekarang. Alhamdulillah semuanya bisa meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Untuk kesempatan kali ini adalah salah satu tugas saya di modul 1. Jadi sebagai perkenalan di guru penggerak itu ada 3 modul. Ini modul 1 baru selesai dan saya akan mempresentasikan, membagikan sedikit ilmu yang sudah saya terima selama ini di modul 1. Mungkin kedepannya saya meminta kerjasama ibu bapak guru semuanya. Apabila ada tugas selanjutnya, insya Allah kita bisa kerjasama lagi ya. Terus selanjutnya di sini diseminasi budaya positif di sekolah ini adalah salah satu tugas yang memang harus saya laksanakan. Oke, sebelum mulai materinya, kita akan senam otak dulu karena udah capek nih, udah ngajar kan ya. Jadi sekarang kita senam otak dulu, otaknya disenamkan dulu biar siap menerima materi, siap kita sharing-sharing nantinya, siap kita cari ilmu bareng-bareng, bukan dari diri saya tapi dari kita semuanya. Pasti ada ilmu yang belum kita ketahui dari setiap orang yang ada di sini. Jadi kita hari ini akan mencari ilmu bareng-bareng. Jadi kita siapkan untuk senam otak, dan biasanya untuk senam otak itu tangan kiri dan kanan kita harus seimbangkan ya. Yuk siap-siap, tanpa mic mungkin kedengeran ya. Yuk berdiri, boleh berdiri. Kita latihan dulu ya. Kita latihan dari gerakan pertama. Gerakan pertama itu yang paling mudah. Yang kanan 1, yang kiri 5. Itu gampang ya. Sekarang dibalik. Yang kiri 1, yang kanan 5. Nah, sekarang gantian. Terus. Bisa? Agak cepat. Lagi. Oke, gerakan 1. Gerakan 2. Hadapkan ke wajah Bapak Ibu guru semuanya. Gerakan 2 lumayan mudah juga. Sekarang yang kanan kepal. Yang kiri ayunkan. Ke kanan, ayunkannya ke kanan. Sekarang gantian, kepala yang kiri, yang kanan ayunkan. Nah, gantian, kanan kiri, masih muda. Oke, kanan buin, yo, kanan kiri. Oke, sampai enakin gitu sih nadanya ya, si ayunannya. Yang ketiga, jempol kelingking. Nah, udah sering nih, jempol kelingking, diayunkan kanan kiri gantian. Hadapnya masih. Kanan kiri. Pelan aja dulu, kiri. Iya. Kalau ke kanan jempol kanan, kelingking kiri. Kalau ke kiri jempol kiri, kelingking kanan. Kanan kiri. Hadapnya masih. Jadi gini. Kanan kiri. Kanan kiri, bisa? Itu gerakan ketiga, agak susah ya, lumayan ya. Gerakan selanjutnya masih ada tantangan lagi. Tangan kanan 2, ngadepnya keluar. Tangan kiri nembak.
Nah, coba ayunkan. Balik. Ayunkan kemana? Ke kanan dulu. Ayunkan ke kiri dibalik. Gini, tembak. Nah, terus bagus. Bolak balik. Ayo fokus kerjain deh. Gampang ya. Terakhir, ini paling mudah sih biasanya. Kepal, nampan. Nah, dibalik. Balik. Balik. Pokoknya yang di atas kepala aja. Bisa ya, kita pakai musik biar semangat. Ayo gini, gampang. Nah, itu lumayan. Nanti tengah-tengah ya. Bentar. Ayo siap, tangannya tadi gerakan pertama yang mana? 1-5. Keluar. Ayo siap, 1-5. 1 kanan. 1-5. Masih pelan. 1-5. Terus. Ikuti musiknya. Goyangkan tangannya. Fokus kanan kiri. Gerakan kedua tadi kayak gimana? Nih. Ayo, nanti yang cepatnya, sekarang pelan. Ayo, kanan, kiri, kanan, kiri, lanjut. Yang gimana tadi? Lupa ya. Jari kelingking, kelompok, jempol kelingking. Terus pelan dulu sih. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kita gerakan keempat tadi gimana? Yang nembak. Kiri, dibolak balik, nembak. Terus. Dibolak balik, Bu. Yang ini. Balik, nembak. Balik. Nah, siap-siap sekarang mau yang cepat ya. Gerakan 1, 2, 3, 4, 5 agak cepat. Siap-siap yang mana tadi gerakan pertama? 1-5. Siap, cepat kanan kiri. Iya. Ikuti aja musiknya. Terus. Iya. Buir, 1 buir. 1 buir. Sekarang. Ayo terus. Siap-siap nanti jempol kelingking. Siap, jempol kelingking. Iya, pelan aja kalau nggak bisa pelan. Yang udah bisa, cepat boleh. Dikit lagi. Ini lumayan ya, ada tambahan ya. Oke, tepuk tangan. Habis musiknya. Oke, terima kasih banyak. Baik, untuk senam otaknya cukup lumayan ya, pegel juga ya, tangan gini aja terus. Kiri kanan itu cukup tantangan walaupun hanya tangan aja, jari aja yang kita gerakan. Tapi kalau kanan dan kiri kita belum terlalu seimbang itu harus dilatih kalau senam otak kayak gitu. Biar banyak sih manfaatnya, biar kita makin ingatannya tuh kuat, biar kita kanan kirinya seimbang gitu. Untuk ilmu-ilmu pun kita gampang menyerapnya, apalagi kalau anak-anak nih cepet deh tangkapnya kan. Itu lebih seru lagi. Jadi untuk senam otak mungkin nanti di kelas bisa dicoba satu gerakan gitu kan. Anak-anak biasanya lebih semangat kalau sebelum belajar, setelah doa, setelah pembiasaan yang biasanya pagi-pagi kita laksanakan,
ada ice breaking. Selain senam otak banyak, mungkin tepuk-tepuk, mungkin kalau bosan tepuk-tepuk bisa senam otak, bisa permainan yang lain. Dan itu salah satu yang sudah saya terima ilmunya di guru penggerak ini, karena anak-anak harus belajar yang menyenangkan, anak-anak harus siap untuk menerima ilmu, nggak serius aja dari awal sampai akhir, dari doa sebelum belajar sampai doa sebelum pulang gitu kan. Jadi biar anak-anak ada penyegaran di pagi-pagi sebelum belajar, biar anak-anak semangat bisa ketawa-ketawa dulu gitu kan, biar anak-anak siap menerima ilmu dari Bapak Ibu guru. Itu salah satu caranya, salah satu kegiatan yang wajib tiap hari kita laksanakan adalah ice breaking gitu. Atau mungkin setelah istirahat kalau yang kelas tinggi gitu kan, itu harus dikembalikan lagi semangat anak-anaknya dengan cara itu gitu ya Bu. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Setuju atau tidak dengan 3 pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan yang ada di sini. Yang pertama, mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu, nanti terbiasa. Selanjutnya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, tetap hukuman tapi positif, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Selanjutnya, yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi sekarang saya minta waktunya untuk Bapak Ibu guru merenungkan, memberikan pendapatnya. Kira-kira Bu, saya setuju yang nomor 1 misalnya, karena alasannya apa? Bu, saya setujunya nomor 2, setujunya nomor 3 dengan alasannya. Boleh angkat mic-nya, siapa dulu? Yuk. Boleh Bu Irma dulu langsung. Setujunya yang mana nih? Atau nggak setuju semua? Saya punya pernyataan sendiri nih. Boleh. Yuk. Kalau saya mah diperkenalkan dulu namanya. Boleh langsung aja. Langsung aja. Ya. Dari 3 pernyataan itu lebih setuju, paling setuju sama nomor 3. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Biasanya anak itu kalau udah dipuji dia makin senang gitu, makin bahagia. Jadi lebih rajin saat dia mengerjakannya karena dia pengen dipuji lagi. Jadi dengan pujian dia bisa meningkatkan belajarnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk Bu Irma. Betul ya, untuk pernyataan 3, dan mungkin di antara kita pengalamannya banyak di nomor 3 ya, untuk memberikan hadiah penghargaan, salah satunya pujian aja. Itu anak-anak motivasinya lebih tinggi lagi gitu, lebih mau belajar lagi, mau berusaha lagi di samping itu. Nah, selanjutnya boleh. Kalau saya dari 3 itu paling setuju sama poin kedua sama ketiga, karena pemberian hukuman dengan hal positif, bisa yang menghukum anak dengan menghafal perkalian 2, itu juga kan salah satu bentuk supaya anak juga bisa gitu. Dan untuk yang ketiga, memang penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak asalkan sama rata, tidak membeda-bedakan antara anak A sama anak B gitu. Yang penting keseluruhan aja. Oke, betul. Benar banget kata Bu Neden, itu salah satunya yang nomor 3 itu penghargaan, tapi harus banyak penghargaannya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Ai juga boleh. Tidak setuju deh sekarang, tidak setuju nomor berapa nih? Boleh pakai mic-nya. Menurut saya kalau tidak setuju ke nomor 1. Tidak setuju nomor Nomor 1. 1. Karena dengan memberi hukuman anak-anak itu yang tidak setujunya ke nomor 1, karena dengan memberi hukuman anak-anak di zaman sekarang ini banyak yang melawan atau kadang-kadang jadi malas belajar, malas sekolah, jadi trauma. Betul banget. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat Bu Aidwa, Bu Nenden, dan Bu Irma. Terima kasih pendapatnya. Untuk 3 pernyataan ini, tidak setuju dan setuju itu tergantung masing-masing menghadapi pernyataan ini ya, masing-masing balik lagi, karena kita punya
pendapat masing-masing dan semuanya nggak ada yang salah kok. Pendapat itu semuanya benar, tergantung kita menilainya seperti apa. Untuk nomor 1 mungkin kebanyakan dari kita untuk hukuman itu kebanyakan tidak setuju karena di sini anaknya dipaksa nih, walaupun mungkin kita kadang hilaf gitu ya. Tiba-tiba menghukum gimana kita gitu kan, maunya kita gitu tanpa lihat peraturan dulu, ya kita maunya menghukum aja biar jerak, biar anak-anaknya nurut. Kalau udah kayak gitu teh ujung-ujungnya itu mah takut ya, kita tuh takut bukan nurut. Untuk nomor 2 tadi untuk hukuman positif mungkin katanya boleh ya, boleh, tapi itu kayak yang mendidik. Nah kita nanti bahas. Selanjutnya untuk penghargaan tadi beberapa dari kita juga berpendapat boleh untuk penghargaan, tapi dilihat lagi anak-anaknya semua dapat nggak penghargaannya gitu ya. Kalau cuma 1, 2 kita lihat nanti ilmunya, kita gali dulu gimana sih, apa sih alasannya gitu, kenapa boleh kenapa enggak, nanti setuju atau enggak bisa jadi di akhir materi ini ibu bapak bisa jadi beda pendapat lagi, nggak apa-apa. Pendapat mah tiap detik pun berbeda, nggak masalah. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Selanjutnya, untuk materi yang akan dibahas ada 7 materi, banyak ternyata ya. Insya Allah sederhanakan, insya Allah diefektifkan waktunya untuk membahas materi-materi yang ada di sini biar kita lebih jelas lagi. Kita mulai dari materi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sana ada belajar Pancasila. Mungkin di sini banyak yang sudah BIMTEK-nya sudah pelatihan tentang pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal nyanyinya? Oke, boleh Bu Fitra. Coba dinyanyikan Bu Fitra, yang lain mungkin bisa ngikutin gitu kan? Yo. Pelajar Pancasila. Boleh tepuk yang lain, boleh tepuk ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa ke Tuhan yang Esa dan gotong royong mandiri. Ulang. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Yang lain nanti kita hafalkan ya, profil pelajar Pancasila. Di sini lumayan berat-berat ya profil pelajar Pancasilanya, dan insya Allah untuk budaya positif ini yang akan saya sampaikan salah satunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sedikit demi sedikit, karena memang pemerintah ingin semuanya rata, semuanya setiap sekolah, guru-gurunya, siswanya semuanya bisa ikut kerjasama untuk mewujudkan ini semuanya. Salah satunya guru penggerak gitu ya. Selanjutnya, disiplin positif. Mungkin kita pernah dengar disiplin. Disiplin tuh kayak gimana sih? Ingatnya disiplin peraturan, betul tidak? Peraturan. Di sini disiplin. Disiplin tuh kayak gimana sih? Taat, ketaatan, patuh untuk melakukan sesuatu dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu disiplin. Terus selanjutnya di sini ada kata-kata positif. Tidak hanya disiplin saja, tapi ada kata-kata positif. Di sini disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin, masih ke disiplin lagi, tapi tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi tidak hanya disiplin aja, tapi sadar anak-anak tuh melakukan sesuatu itu yang disiplin tersebut, dia sadar, bukan keaturan aja, dia sadar dia harus melakukan hal tersebut, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorokan, ancaman maupun hukuman. Tanpa itu semua, dan balik lagi tanpa penghargaan itu anak-anak bisa belajar. Tanpa hukuman anak-anak bisa disiplin karena mereka sadar dan yakin untuk melakukan hal tersebut yang mereka punya nilai kebajikan yang harus mereka perlihatkan kepada orang lain, kayak gitu. Jadi disiplin positif beda dengan disiplin aja, itu tambahannya. Selanjutnya, jadi
sebagai pendidik nih, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, balik lagi ke disiplin positifnya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu yang kayak gimana? Intrinsik berarti dari dalam. Kalau ekstrinsik dari luar. Berarti memang harus disiplinnya dari diri sendiri, bukan karena peraturan, bukan karena hukuman, bukan karena pengen hadiah dari bu guru gitu. Nah itu gimana caranya nih? Ya harus sabar intinya gitu. Selanjutnya motivasi di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar, balik lagi nih, secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi di sini ada 3 motivasinya. Motivasi kita melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi kita bahas. Nomor 1, enggak setuju gitu, banyaknya nggak setuju karena banyak yang trauma, banyak yang takut sama gurunya karena di sini takut dihukum kalau anak-anak sudah tidak nyaman. Kalau anak-anak sudah tidak nyaman melakukan sesuatu dan takut dihukum nih, kelihatan gitu kalau anak-anak takut dihukum kayak terlambat gitu kan. Anak-anak datang cepet-cepet sampai nggak sarapan, anak-anak datang cepet-cepet sampai salah pakai seragam, salah pakai sepatu karena pengen cepet-cepet datang dan tidak mau dihukum. Nah itu salah satunya menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Dan ini masih motivasinya dari luar. Selanjutnya mendapatkan penghargaan yang tadi kita bahas, penghargaan atau imbalan. Ini karena ingin hadiah motivasinya. Dan itu masih motivasi dari luar, ekstrinsik. Dan yang terakhir, motivasi yang kita harapkan untuk diri kita sendiri mungkin ya, dan nanti siapa tahu bisa menularkan kepada anak-anak dan teman-teman yang lainnya, yaitu motivasinya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, bahwa diri kita tuh semuanya punya nilai kebajikan. Tapi balik lagi, kita sadar atau tidak gitu, ya kan? Jadi tidak hanya ke siswa nih, kita sendiri, kita sadar atau tidak nih, kita punya nilai kebajikan itu. Dan kita melakukan sesuatu, jangan sampai hanya mengharapkan mengharapkan imbalan atau takut dengan hukuman saja. Ya kan? Jadi berharapnya ya kita bisa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, sadar akan nilai kebajikan dirinya sendiri, dan itu merupakan motivasi dari dalam. Dan itu memang nggak mudah gitu untuk mencapai motivasi intrinsik tersebut. Kadang kita aja kan ada sedikitnya dari luarnya gitu, ekstrinsiknya, tapi ya pelan-pelan insya Allah anak-anak pun bisa terbiasa untuk melakukan itu asal mereka sadar mereka tuh ya baik. Mereka tuh punya nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri mereka. Untuk konsep disiplin, mungkin ini agak sensitif ya. Aduh, gagal nih, berarti kemarin pas ngajar saya udah gagal. Nggak apa-apa, bukan gagal, maksudnya kita belum berhasil. Jadi untuk konsep disiplin di sini antara hukuman dan penghargaan itu sama-sama menjurusnya itu kepada identitas kegagalan. Kenapa? Di sini hukuman. Biasanya hukuman itu menyakitkan. Kadang kalau dulu saya pernah punya pengalaman kepada anak-anak yang telat karena memang dulu belum dapat ilmunya gitu. Walaupun dapat ilmu di kuliah, kadang kalau pas hari H, pas di lapangan, kadang kayak kumahabi gitu kan, gimana kita gitu kan, kadang kayak gitu teori-teori gitu pas kuliah. Kalau pas prakteknya ya gimana nanti aja pas di lapangan gitu, menghadapi anak seperti apa. Dan saya pernah menghukum anak dan ngerasanya sekarang aduh sedih banget gitu ya, aduh ngerasa takut anak-anak punya dendam gitu, karena dulu ada yang telat nih, saya hukum push up. Gak ada
kaitannya, cuma ya saya ngerasanya ya udah hapus apa aja biar jerak gitu, kayak gitu. Jadi sekarang saya ngerasanya aduh harus evaluasi nih, jangan sampai terulang lagi. Dan itu memang pernah pernah dihadapi oleh saya itu di tahun awal banget jadi wali kelas di 2014. Jadi itu masih belum ngerti cara mendidik anak-anak yang baik seperti apa. Dan sekarang baru tersadar kembali, wah ternyata memang benar-benar itu menuju identitas kegagalannya tuh, ya iya gitu. Karena anak-anak pas ketemu saya kayak ya udah sih biasa aja gitu, tanpa ngeliat, tanpa salam, tanpa bersapaan dulu gitu. Takutnya ya itu gara-gara hukuman bisa jadi. Jadi hukuman itu dapat menyakitkan dan jangan sampai kita menjadi guru yang nanti kayak dianggapnya tuh aduh takut nih ketemu guru A, takut nih ketemu si ibu, si bapak gitu, gara-gara suka menghukum kayak gitu. Selain menyakitkan, tidak nyaman. Pasti tidak nyaman kalau dihukum. Mungkin kita pernah mengalami nggak sih dulu pas jadi siswa kita pernah dihukum, nggak nyaman, malu gitu kan. Nah di sini selain tidak nyaman, takut itu sudah jelas. Kalau dihukum ya kita pasti takut dan kita nurut karena takut. Selanjutnya memaksa, udah pasti. Karena ketika anak-anak melanggar, langsung kerjakan saat itu juga. Betul tidak? Pernah mungkin ya. Saya sendiri itu pernah mengalami hal tersebut dan sekarang aduh jangan sampai terulang lagi gitu kan. Memaksa itu. Selanjutnya menyembunyikan kesalahan. Kadang kalau anak-anak nih udah melanggar, mereka nggak jujur karena takut balik lagi dan menyembunyikan kesalahan tersebut biar gak dihukum. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk guru-guru yang suka menghukum karena hukuman ternyata ngeri gitu kan untuk anak-anak. Dan terakhir rendah diri, itu jangan sampai anak-anak kita jadi anak-anak yang rendah diri, yang tidak percaya diri nantinya gara-gara takut dihukum balik lagi. Dan untuk penghargaan juga sama, kurang efektif, tidak efektif. Selanjutnya merusak hubungan kayak ranking ya Bu ya. Sekarang kan kita udah tidak boleh ada ranking peringkat kelas. Karena apa? Iri. Terus selanjutnya mematikan kreativitas. Kadang kita membangga-banggakan ranking 1, 2, 3. Sisanya nggak ranking mah nggak pintar gitu. Yang lomba udah ya ranking aja gitu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu karena tiap anak punya kreativitas masing-masing, punya kelebihan masing-masing yang harus kita akui gitu. Walaupun sesedikit apapun kita harus mengakui dan kita harus menggali. Kita juga harus sadar kalau anak-anak kita tuh unik semuanya. Jadi gitu. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking yang tadi kita bahas, merampas hak menghargai dirinya. Dan itu ya balik lagi yang tadi, kita itu harus membimbing anak-anak bisa menghargai diri sendiri, bisa anak-anak sadar dengan nilai kebaikan mereka sekecil apapun kebaikan itu. Jadi untuk ranking mudah-mudahan kita ke depannya ada cara untuk menghargai prestasi anak, bukan dengan ranking. Mungkin dengan kreatifnya anak-anak dalam seni bisa jadi, dalam olahraga, dalam mungkin khusus matematika saja, tapi yang lainnya mungkin anak-anak masih ada kekurangan, nggak apa-apa. Karena kalau sistem ranking ya gitu, kita juga bingung gitu ya. Kalau ranking kadang yang nurut, yang pintar, semuanya gitu kan, tapi bisa jadi ada sikap yang negatif itu bisa merusak itu semua gitu. Jadi mudah-mudahan untuk ranking tidak ada. Selanjutnya ada istilah konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi mirip dengan hukuman, tapi kalau hukuman itu gimana kita? Hukuman tuh gak ada di peraturan, tapi hukuman tuh ya saya maunya anak-anak nyanyi, ya udah nyanyi, so itu hukuman. Kalau ada yang telat, nanti anak-anak pas istirahat gak boleh istirahat, saya yang mau gitu, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu beda. Konsekuensi itu biasanya lebih
masuk akal dan memang itu biasanya ada di peraturannya kayak gitu, dan nyambung dengan pelanggaran anak-anak tersebut masih nyambung, bukan kayak hukuman yang semau gurunya aja. Di sini untuk konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan, diingetin terus. Ada stimulus respon, ini pasti kalau anak-anak kuliah yang baru lulus nih pasti kenal dengan stimulus respon. Menghormati peraturan, yang dihormati adalah peraturan, balik lagi ke peraturannya. Kalau ada datang terlambat, mungkin kita pernah sepakat nih kalau datang terlambat nanti hukumannya apa, itu balik lagi ke konsekuensi karena sudah sepakat. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, dan itu tentang konsekuensi mungkin di atas hukuman. Kalau hukuman itu lebih ngeri juga sih, lebih sadis mungkin ya kalau dari sisi ya maunya guru dengan. Tapi kalau konsekuensi itu setelah disepakati ada peraturannya, itu namanya konsekuensi. Terakhir nih restitusi, ada yang pernah dengar restitusi? Kalau anak-anak kuliah pernah nggak? Yang baru lulus, maksudnya kita anak-anak kuliah semua ya pernah. Ada yang pernah dengar restitusi atau baru? Baru sekarang? Oke. Lupa. Untuk restitusi itu bertanggung jawab di atas konsekuensi restitusi itu. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan hanya jangka pendek saja, jangka panjang, karena ini balik lagi ke anak-anak yang benar-benar sadar dirinya salah dan dia yang mau menghukum diri sendirinya. Ya, saya mau memperbaiki kesalahan, apa caranya? Itu udah di tahap restitusi. Selanjutnya menghormati dirinya dan orang lain, bukan peraturan. Kembali lagi bukan peraturan, karena kalau peraturan itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu menghormati dirinya, karena yang tadi harus sadar akan nilai kebajikan masing-masing. Jadi dia menghormati, saya itu bisa kok baik, saya itu emang orang baik gitu. Ketika melanggar, ya saya harus memperbaiki diri saya itu. Selanjutnya dirinya memegang kontrol, bukan kita. Kita hanya mengarahkan, guru hanya menuntun, guru hanya memegang tangannya gitu, hanya mengarahkan, membimbing. Kalau anak-anaknya yang memegang kontrolnya, ketika salah ya dia mau ngapain, dan kita yang arahin. Kalau anak-anak diam ya kita kasih pilihan, anak-anak yang tetap memutuskan kayak gitu. Selanjutnya memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan. Biasanya kalau hukuman menebus ya, gimana cara menebus kesalahannya gitu, bukan menebus tapi memperbaiki kesalahan. Tiap orang kita punya salah, dari kesalahan itu kita bisa jadi baik gitu. Selanjutnya, nah ini tadi udah kebahas tapi ini lebih ke contohnya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa yang terlambat, ini tentang terlambat, siswa yang terlambat. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut lari, kayak tadi saya gitu ya, langsung push up gitu. Gak ada kaitannya dengan terlambat gitu. Mungkin ini lebih ke guru olahraga, bisa jadi kan. Lari 5 keliling lapangan sampai pingsan gitu. Ya gimana mau mau ikut belajar, orang capek nanti habis lari kan. Nah, selanjutnya guru marah. Pasti kita pernah marah, pernah. Guru marah dan murid menjadi takut. Selanjutnya untuk konsekuensi di atas hukuman, guru memberikan konsekuensi untuk diberi tambahan belajar pada waktu istirahat, asal anaknya udah istirahat dulu, itu boleh. Karena tetap anak butuh istirahat, anak butuh ikut ke kelompoknya, ikut bermain. Ketika anak-anaknya udah siap, baru kita kasih konsekuensi itu ada di tahap konsekuensi. Guru tegas, bukan guru menakutkan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Balik lagi nih, konsekuensi lebih ke peraturannya. Dan yang terakhir adalah restitusi. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas masing-masing. Kita punya mungkin ya kayak kontrak belajar gitu di kelas masing-masing. Pasti menanyakan ke anak-anaknya dan membimbing siswa tersebut menyelesaikan masalahnya. Ketika datang terlambat, tanya, apa kesalahan kamu? Oh, saya terlambat, Bu. Itu sudah melanggar keyakinan yang mana nih? Disiplin, Bu. Misalnya kayak gitu, anak-anak udah ngerti nih, oh tentang disiplin nih ya, saya langgar gitu.
Ya udah tanya, gimana caranya biar kamu nggak terlambat lagi. Ya anak-anak mungkin pasti punya pendapat gitu ya. Oh besok nggak akan kesiangan bu, ya gimana caranya biar nggak kesiangan? Jadi anak-anak benar-benar diskusi, diajak cari solusinya, dan kita jangan sampai menyalahkan. Karena memang kita pernah salah dan kita pun pernah terlambat mungkin ya. Selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain, karena memang itu tujuannya agar siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Kemarin kita sudah mendiskusikan, karena salah satu caranya adalah kita diskusi dulu dengan anak-anak, bukan kita yang menawarkan untuk keyakinan kelas, tapi kita minta ke anak-anak mau ada peraturan apa nih. Oh bu, jangan buang sampah sembarangan gitu, boleh kita catat, atau mungkin kita hanya bukan tes ya, kita hanya secara lisan aja, tapi lebih baik dicatat sih. Dicatat semua peraturan yang memang kita harapkan, dan anak-anak yang mengajukan itu biasanya anak-anak kan tahu gitu kan peraturan apa nih yang harus dia laksanakan di kelas. Ketika sudah dapat, ketika udah diskusi, rumuskan bareng-bareng. Apalagi kalau kelas tinggi mungkin udah bisa ya kita diskusi bareng-bareng. Kita rumuskan peraturan itu jadi keyakinan, dan selanjutnya menempelkan keyakinan di kelas biar kelihatan terus. Kadang anak-anak kalau lagi gabut baca-baca yang ada di sini aja gitu. Salah satunya kalau keyakinan kelas ditempel, mereka pasti baca kayak gitu. Selanjutnya, gimana pembentukan keyakinan kelas? Yang paling utama adalah sedikit aja, nggak usah berebet 100 gitu kan, peraturan pusing, dikit aja. Terus dibuat dalam bentuk positif, jadi kata-katanya positif, dihindari kata jangan, dihindari kata tidak. Kalau tadi gimana tidak membuang sampah atau jangan membuang sampah sembarangan, dirubah. Gimana cara rubahnya? Membuang sampah pada tempatnya gitu. Atau menjaga kebersihan, itu lebih umum lagi mungkin. Menjaga kebersihan bisa jadi piket, membuang sampah pada tempatnya, atau ketika lihat sampah ambil kayak gitu. Jadi lebih umum, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi ya itu balik lagi ke anak-anak yang mengajukan. Jadi biar kita tahu anak-anak mau peraturan apa dan mereka siap untuk melaksanakan peraturan tersebut, jangan yang susah-susah gitu. Terakhir, semua warga kelas dilibatkan. Jadi semua warga kelas ya murid sih, muridnya harus dilibatkan kayak tadi, harus diskusi, anak-anaknya harus tahu pas penyusunannya seperti apa, dan kita sepakati bersama gitu. Nah ini salah satu contohnya di kelas 6, keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin itu tentang disiplin waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati, dan sebagainya. Kita menyepakati 6 keyakinan kelas, dan itu merangkum semua peraturan-peraturan yang diajukan oleh anak-anak. Kalau di tiap kelas mungkin kelas 1 beda lagi gitu, kelas 2, 3, 4, 5 pasti beda lagi, sesuai dengan kemampuan anak-anak, sesuai kesepakatan masing-masing. Di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Mungkin kita pernah ada mungkin. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Pernah ada nggak ya Bu? Kalau dulu pernah dengannya. Terus, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Boleh Ibu Ai? Gimana coba kalau Ibu Ai sebagai Ibu Ambar yang punya anak, yang punya siswa seperti Doni, kira-kira menurut Ibu Ai apa yang akan Ibu Ai lakukan? Yang akan saya lakukan seperti contoh ya, kemarin ada anak yang sudah beberapa hari bekalnya selalu diminta sama temannya. Terus orang tuanya mengadu, dipanggil aja yang itu yang ngambilnya, dikasih tahu, kan sama-sama dikasih bekal sama orang tuanya. Jadi jangan sekali-kali memaksa meminta bekal dari orang lain. Gitu.
Oke, terima kasih Ibu. Kepada Pak Adit, gimana Pak Adit? Kira-kira nih, lanjutkan aja ya. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka yang kepada anak-anak lain nih, karena anak-anak lain itu udah laporan ke Bu Ambar katanya. Jadi gimana Doni itu kira-kira kenapa alasannya? Bisa jadi Doni tidak membawa bekal, Bu. Tidak mau bekal. Iya. Apalagi? Yang kedua, kurangnya komunikasi bersama dengan orang tua. Kurang komunikasi karena tidak membawa bekal. Tidak disiapkan orang tua. Oh, tidak disiapkan dan tidak membawa bekal ya. Oke, terima kasih. Oke, ini salah satu kasus yang memang mungkin di luar ini pun banyak kasus-kasus yang kita hadapi. Gimana cara kita menghadapi? Kadang kita harus sederhana nih, aduh kenapa ada anak ngelakuin hal tersebut gitu. Itu kan kayak pelanggaran gitu. Apakah kita langsung marah? Apakah kita langsung ke Doninya langsung dipanggil? Apakah kita langsung marah di tempat gitu, dipermalukan depan anak-anak yang lain? Atau harus besoknya bayar bukan bayar, mengganti makanannya? Itu tergantung guru masing-masing. Dan kita akan bahas kenapa Doni melakukan itu. Mungkin kita akan ke materi selanjutnya. Di sini ada yang kenal siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Kita udah tahu ya. Di sini di guru penggerak ini saya mendapat satu submodul penuh dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang itu saya baru dapat sebenarnya di kuliah, belum dapat sama sekali, dan baru dapat di guru penggerak ini. Salah satu yang saya kutip adalah guru ibarat seorang petani. Kita mungkin nggak asing dengan petani. Guru ibarat seorang petani, yang mana petani itu nanam beda-beda gitu ya, mungkin padi, mungkin sayuran. Dan di situ petani itu pengen si tanaman itu tumbuh subur. Betul tidak? Pengen tumbuh subur, gimana caranya panennya itu nanti berhasil? Petani punya cara untuk nanam padi seperti apa, untuk nanam sayuran seperti apa, nyiramnya mungkin harus berapa hari atau waktunya ditentukan, nyiramnya kapan, pupuknya segimana. Itu petani punya punya cara tersendiri dengan tanaman masing-masing. Begitu juga dengan kita sebagai guru, itu punya cara masing-masing kepada tiap anak, dan jangan sampai disamaratakan. Karena petani pun kalau nanam padi dengan nanam jagung atau nanam tomat gitu, itu tidak sama perlakuannya. Begitupun kita dengan anak-anak itu tidak boleh sama. Maksudnya tidak boleh sama itu tergantung anak-anaknya, karena anak-anak itu berbeda. Karena anak-anak itu punya uniknya masing-masing, punya kreatifnya masing-masing, punya caranya tersendiri. Mereka harus kita ketahui satu persatu. PR ya buat kita. Harus kita kenali bagaimana karakter masing-masing anak kita dan gimana cara kita menghadapinya. Apalagi sekarang makin kesini makin banyak, bukan banyak sih, tiap kelas mungkin beberapa kelas ada yang anak berkebutuhan khusus, dan itu kita benar-benar harus bisa menghadapinya. Tidak boleh disamaratakan semuanya, mau itu sikap kita, mau itu cara mengajar kita, pasti ada bedanya dari anak-anak yang lain, kayak gitu. Yang normal pun itu tetap saja ada cara yang berbeda. Selanjutnya ada yang kenal atau baru lihat? Baru, oke. Psikiater Amerika Serikat baru lihat, saya juga baru lihat pas dapat ilmu dari guru penggerak. Ini namanya Dr. William Glasser, psikiater Amerika Serikat. Di sini ada hubungannya dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi yang tadi tuh anak-anak mungkin ada yang melanggar, ada yang mungkin menurut kita, aduh kenapa ngelakuin itu lagi gitu kan, bikin kesel anak-anak yang lain, termasuk kita juga kesel gitu kan. Nah itu salah satunya ya alasannya semua tindakan manusia, termasuk siswa-siswi kita, punya
tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar kayak gimana nih? Di sini, menurut Dr. William Glasser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah, ada yang bisa bacanya? Survival. Survival itu kayak gimana sih? Bertahan hidup. Selanjutnya nanti kita bahas. Yang kedua, love and belonging. Itu adalah kasih sayang, cinta, merasa diterima. Itu kebutuhan dasar kita juga, karena kita manusia. Jadi kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar anak-anak ada di sini semua. Yang ketiga adalah freedom. Freedom kayak gimana? Kebebasan. Kita butuh bebas nggak sih? Butuh. Guru juga butuh bebas, ya kan? Apalagi anak-anak butuh kebebasan tersebut. Ya. Keempat adalah fun. Fun itu adalah kesenangan. Butuh senang nggak? Anak-anak butuh banget. Kita butuh senang nggak? Butuh. Manusia semuanya butuh. Yang terakhir adalah butuh power atau kekuatan, penguasaan. Jadi butuh banget hal tersebut. 5 hal yang memang kita butuhkan. Semua orang butuh, semua manusia butuh, termasuk siswa-siswi kita juga butuh. Yang tadi survival atau bertahan hidup. Salah satunya kesehatan. Selanjutnya makanan yang tadi Doni, kasus Doni, berarti dia bisa jadi belum sarapan, gak dibawain bekal tadi, betul kan? Dan itu salah satunya dia butuh makanan. Cuma pelampiasannya, cuma salah satu tindakannya mungkin tidak disukai oleh orang lain, dan kita harus mengarahkan itu. Dan kita nggak bisa nyalahin Doni gitu, ya kan? Karena memang dia butuh makan. Cuma caranya saja yang harus kita bimbing biar baik. Selanjutnya merasa aman. Itu harus kita sebagai guru harus menciptakan rasa aman untuk anak-anak, karena anak-anak harus bisa bertahan hidup di sini walaupun beberapa jam gitu kan, menerima ilmu dari kita, ya harus bisa bertahan. Salah satunya tadi makan sehat, ya kan? Itu harus dipenuhi kebutuhannya. Selanjutnya kasih sayang dan merasa diterima oleh siapa? Guru. Kita yang paling utama. Kita harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak, jangan dibeda-bedakan. Walaupun tadi harus bisa dibedakan dengan beda anak, beda karakter, kita harus bedakan, tapi untuk kasih sayang kita harus sama. Semua orang, jangan sampai gara-gara si A ada malah ngaroe misalnya teh, jadi gue kesel gitu kan, kasih A mah. Jadi we dipentenkeun nanti we terakhir gitu kan, dibeda-bedain. Jangan. Kita harus sama semuanya, dan anak-anak harus merasa diterima oleh kita. Tidak merasa ada anak yang dianak emaskan, itu bahaya. Selanjutnya oleh teman sendiri, oleh kelompok, jangan sampai ada anak yang merasa sendiri terus. Nah, itu yang harus kita dekati, harus kita tanya apakah dia memang di rumahnya kasih sayangnya masih kurang, dan kita sebagai gurunya di sini, sebagai orang tua keduanya di sini harus memenuhi itu. Selanjutnya menjadi bagian berharga, itu harus diterima oleh orang lain. Selanjutnya kebebasan, kesempatan membuat pilihan, mencoba hal-hal baru, mengendalikan sendiri, karena memang kebebasan itu perlu. Salah satunya mungkin tugas. Kadang tugas mungkin menggambar nih. Kemarin saya pernah mencoba menggambar, yuk bebas menggambarnya. Senang anak-anak, kadang berbeda dengan yuk menggambar temanya hewan, misalnya ada yang senang, ada yang enggak. Bu, saya maunya gunung. Bu, saya maunya kendaraan gitu. Ketika mereka dibebaskan, bahagianya beda, karena memang mereka butuh kebebasan itu. Atau mungkin kalau kelas tinggi, saya juga belum mencoba hal ini sih. Untuk kelas tinggi mungkin bisa dicoba, karena teman-teman saya pun di Guru Penggerak pernah mencoba hal ini. Mencoba membebaskan tugas kepada anak-anak. Mungkin sekarang yang sudah dijalani di literasi mungkin ya. Jadi salah satu tugasnya bisa mungkin kalau yang senang nulis lewat tulisan. Kalau yang senang nyanyi lewat nyanyian, lewat lagu. Nggak apa-apa, sambung-sambungin aja, sok lagu apa diganti liriknya gitu, sok kalian presentasikan lewat lagu kalau senang nyanyi. Kalau senangnya
Lewat puisi boleh, lewat polisi jadinya puisi. Atau mungkin ada yang senengnya, Bu saya seneng main TikTok. Ya udah bikin video, kalau TikTok pasti ada bikin videonya kan, kontennya gitu. Coba lewat video nanti kirimin ke ibu gitu. Karena dia malas nulis misalnya, lagi malas nih tuh nulis, pengennya lewat video, boleh dicoba. Kalau memang kita bisa sedikit-sedikit menerapkan hal itu dan tahu kesenangan anak itu apa. Itu kalau di SMP SMA sudah berjalan, tapi kalau menurut saya mungkin belum sampai ke media sosial sih, karena nggak semua anak-anak punya media sosial juga gitu kalau untuk SD ya. Selanjutnya, untuk kesenangan, bikin belajar yang menyenangkan salah satunya ice breaking. Terus permainan sedikit-sedikit, mungkin kita kalau ada lapang nih yang kosong, belum ada olahraga, yuk kita keluar coba permainan apa yang bisa kita lakukan di lapang. Kalau di sini biasanya kan agak deg-deg gitu ya Bu ya. Kalau ada meja kursi agak susah bergerak. Kalau butuh di lapang silahkan di lapang, cuma 5 menit mungkin 10 menit cukup, tidak mengganggu pelajaran, dicoba aja ya. Jadi kita mencoba untuk kesenangan anak-anak itu terpenuhi gitu. Biar anak-anak nggak dikit-dikit tahu gitu, kadang ada ya Bu ya. Jadi yuk kita coba kesenangan anak-anak kita penuhi di sini. Selanjutnya yang terakhir, power. Anak-anak ada yang memang kebutuhan powernya lebih kuat. Itu salah satunya mungkin yang seneng jadi KM. Kadang Bu Abi yang jadi KM. Nah itu berarti powernya yang lebih besar. Jadi mereka memang butuh diakui kalau mereka bisa memimpin. Nah salah satunya kasih kesempatan itu. Atau jadi ketua kelompok bisa. Menjadi terampil dan kita akui bahwa mereka bagus, terampil, hebat. Apapun pujiannya yang tadi kita bahas di awal ya itu harus. Selanjutnya diakui pencapaiannya yang tadi. Terus memiliki rasa harga diri. Ini diulang lagi karena memang anak-anak butuh saya punya harga diri, harus dihormati gitu, walaupun sama gurunya sendiri tetap kita harus hormati itu. Menjadi pemimpin yang tadi ya. Selanjutnya Mike sampai mana? Oh Bu Gita sekarang nih ada kata dunia berkelas. Dunia berkelas jadinya berkualitas. Berkualitas itu kayak gimana sih, tiap orang itu berbeda. Dunia berkualitas, dunia ideal, dunia yang memang menurut saya sempurna, itu seperti apa? Coba sekarang Bu Gita boleh pegang mic-nya. Nah, yang pertama boleh dijawab ini tuh, orang yang paling penting menurut Bu Gita siapa? Itu paling penting nggak mau puasa. Tuh, orang yang paling penting menurut Bu Gita siapa? Orang tua. Orang tua. Selanjutnya, nilai kebajikan yang Bu Gita miliki, satu aja nilai kebajikan yang saya punya nih, apa? Masa nggak ada? Ayo. Apa aja, nggak apa-apa. Nilai kebaikan yang saya punya itu apa? Yang Bu Gita punya apa? Oh boleh Bu Novi aja sob. Bu Novi, orang yang paling penting menurut Bu Novi siapa? Sekarang. Suami boleh. Oh keluarga. Oke. Selanjutnya nilai kebajikan yang Bu Novi punya apa? Susah menolak. Susah menolak. Kalau diperintah? Apa ya? Terlalu gampang baik sama orang. Oh, oke. Selanjutnya karakter ideal nih menurut Bu Novi. Saya tuh pasti ideal, saya tuh pasti sempurna kalau saya punya sikap apa? Tegas sih. Tegas. Oke, bagus. Selanjutnya ada hal atau pencapaian yang membanggakan gak selama ini? Sesuatu yang, wih saya bangga banget pas saya itu gitu. Pengalaman apa?
Kalau pekerjaan selesai sesuai target. Oke. Terus, nah, pekerjaan ideal saat ini menurut Ibu Novi apa? Profesi apa? Operator kah? Operator. Oke. Selanjutnya terakhir nih. Titik puncaknya seorang Bu Novi itu pas kapan sih merasa yang wih ini saya udah mencapai puncak banget nih gitu. Apa ya, ketika merasa jenuh aja dengan pekerjaan yang itu aja dan yang diminta tuh selalu itu terus, padahal pekerjaannya itu udah selesai tapi tiba-tiba besok lusanya harus diulang lagi gitu. Nah memang di operator itu seperti itu, mungkin biar semuanya tahu. Di operator itu memang pekerjaannya itu ketika sudah selesai ada revisi balik lagi mengerjakan itu, dan itu nggak 1-2 kali, hampir beberapa kali, dan itu kadang bikin jenuh gitu. Gak beres-beres ya? Ya. Oh itu titik puncaknya ya? Oke, terima kasih banyak sekarang. Nih, di sini dunia berkualitas tiap orang di sini pasti beda, kayak orang tertentu kita beda tiap orang. Tapi kalau untuk pekerjaan mungkin di sini kalau operator ya operator. Tapi kalau untuk guru idealnya kita udah jadi guru. Insya Allah kita pekerjaan ideal kita itu adalah seorang guru. Karena kita merasakan gitu kan, seorang guru walaupun memang tidak mudah ya ini pekerjaan ideal saya gitu. Selanjutnya untuk yang lainnya pun bisa merenungi diri sendiri, dunia berkualitas menurut saya tuh di mana ya, kayak gimana ya. Nah itu tiap anak. Jadi kita kalau udah merasakan dunia berkualitasnya seperti apa, tiap anak pun kita harus hargai ya beda-beda dunia berkualitasnya. Gitu. Jadi balik lagi ke 5 kebutuhan dasar tadi, kita harus hargai kebutuhan dasar anak-anak yang memang sangat berbeda-beda. Boleh sekarang direnungi oleh semuanya, kira-kira posisi mana yang pernah saya lakukan, yang pernah Bapak Ibu lakukan. Di sini ada 5. Sini kamu. Jadi kira-kira yang mana nih yang pernah dilakukan? Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, dari video tersebut, kira-kira nih, dari 5 posisi kontrol yang ada di video tersebut kan sudah ada nih contoh-contohnya. Oh, pas penghukum, kayak gitu ya. Padahal ya mungkin
Saya juga pernah. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah ada di posisi penghukum, bisa jadi. Terus pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima itu adalah manajer. Nah, sekarang Bu Wiwin. Bu Wiwin coba kira-kira nih Bu Wiwin sekarang saat ini ada di posisi mana? Dan pernah yang nggak pernah dilupain, ada posisi yang mana sih yang pernah disesali gitu? Nah sekarang ada di posisi mana? Dan dulu yang awal-awal jadi guru gitu, biasanya kan itu belum banyak posisi lah gitu. Yang mana nih posisinya? Sekarang dulu aja, saat ini. Kalau sekarang lebih ke pemantauan. Kalau untuk manajer itu kan lebih kalau melihat sifat saya slow banget gitu ya. Kalau saya lebih ke pemantauan. Karena di kelas itu kan sekarang udah ada sebelum waktu ajaran baru itu membuat kontrak belajar. Ya sehingga mereka ketika membuat salah nih, salah satunya PR. Yang saya rasakan lebih ke PR. Kalau mereka tidak mengerjakan, mereka harus membaca perkalian. Perkaliannya ditentukan misalnya sekarang berapa ya. Semakin hari semakin berkurang, misalnya yang asalnya 6 makin berkurang. Saya lebih ke pemantauan, jadi ditanya dulu alasannya apa. Kalau kan kebanyakan suka bilangnya lupa ya Bu ya, maksudnya kalau kan berlalu itu kan jadi aneh gitu, maksudnya yang lain bisa mengerjakan kok ini siswa kalau seandainya katanya orang tuanya juga kerja gitu, alasannya gitu ya. Kita nggak bisa apa-apa Bu, karena kan mungkin saja kan kita nggak bisa menjudge anak itu malas dan sebagainya gitu kan, kita nggak tahu kondisi realnya gitu ya, maksudnya atau itu alasan atau bukan. Nah yang paling saya sesali itu penghukuman pastinya. Pernah ya? Pernah, dan itu nggak di sini ya, maksudnya di SD sebelumnya, dan rasa penyesalan itu sampai sekarang, sehingga sampai sekarang saya belum perasaan sampai sekarang tidak melakukan lagi hal itu, karena membuat anak itu down. Bukannya mereka bersemangat untuk belajar, akan tetapi mereka mungkin down. Mereka bukannya untuk membaca, salah satunya sistem sekarang yang saya terapkan, membaca itu bukan dengan mengatakan anak itu tapi bersama-sama Bu, tapi dengan tutor sebaya seperti itu. Jadi dulu masalah sepele Bu, masalah baca di penghukuman itu. Karena ambisi saya yang terlalu tinggi, anak itu bisa baca, ternyata membuat anak itu, penghukuman saya itu membuat anak itu down gitu. Jadi bukannya berkembang, malah nggak baik gitu. Lebih ke kalau yang sekarang pemantauan, kalau yang dulu penghukuman gitu. Oke baik, terima kasih kepada Bu Wiwin. Selanjutnya kepada Bu Gia. Bu Gia, kira-kira hari ini saat ini kira-kira ada di posisi mana nih Bu Gia? Atau mau cerita juga kayak tadi Bu Wiwin pernah mengalami ada di posisi penghukum? Untuk Bu Gia boleh bercerita. Kalau untuk saat ini saya mengajar di kelas 5 sebagai teman. Kenapa? Soalnya kan banyak anak yang itu lagi jarang mengerjakan PR. Saya tanya kenapa nggak pernah mengerjakan PR. Ditanya ada masalah apa di rumah. Terus ditanyain sama teman sebaya yang dekat sama rumahnya, gimana di sini ada mama sama bapaknya nggak yang suka ngontrol PR anak setiap hari. Katanya ada, tapi ke pasar gitu kan ya, kebanyakan orang sini kan ada yang di pasar, terus di kebun. Nah jadi anak itu nggak pagi-pagi mamanya udah ke pasar, terus nanti misalkan besok paginya udah ke sana lagi. Jadi anaknya nggak dipantau, setiap pulang dari pasar terus aja segimana anaknya gitu, nggak dilihat anaknya di sekolah kayak gimana. Nah terus saya juga pernah menghukum anak yang perkalian ya sama. Jadi anak-anak itu misalkan belum hafal perkalian, terus sama saya dipaksa, misalkan dia udah cobain dulu ke sini, misalkan belum hafal, cobain udah sampai mana. Nah jadi kan anak jadi grogi ya kalau misalkan belum hafal tapi udah dipaksa. Nah jadi itu kayak trauma gitu anaknya tuh, jadi ya udah sekarang yang disesali ya hukuman itu perkalian. Oke baik, terima kasih buat Bu Gia, Bu Wiwin yang sudah bercerita pengalamannya. Di sini mungkin kita yang terutama yang sudah lama mungkin ya pasti mengalami, bisa jadi semuanya, ya kan? Mengalami walaupun sedikit
ingat atau tidaknya, sadar atau tidaknya, itu semuanya mungkin pernah dialami. Untuk penghukum nih, penghukum kayak tadi, Naren, langsung semuanya ya kayak gitu, diulang-ulang terus. Untuk posisi penghukum itu nadanya keras. Ya biasa kalau guru-guru yang hukum kayak gitu kan, keras, marah, ditakuti. Pasti guru yang sebagai posisi penghukum tuh pasti ditakuti oleh siswanya, karena memang dari nadanya aja nada marah, nada keras, yang memang bikin anak-anak takut, yang bikin anak-anak trauma. Mungkin tiap ketemu pasti udah dengkul gitu, udah dari jauh aja udah ya takut, bukan segan gitu. Tapi insya Allah kita jangan sampai ada di posisi tersebut. Selanjutnya, untuk di posisi pembuat rasa bersalah, dan ini saya pernah mengalaminya. Untuk penghukum tadi pernah. Untuk membuat rasa bersalah, aduh itu sedih banget sih, pernah mengalami hal tersebut. Seperti tadi di video, itu nadanya lembut, karena memang saya susah sih kalau mau ditakuti. Anak-anak gak pernah takut gitu, karena emang nadanya gak bisa tegas banget, gak bisa ditakuti, gak bisa nada yang keras. Jadi ya pasti di posisi ini paling sering merasa bersalah, bikin anak yang merasa bersalah karena lembut nadanya. Ya saya nadanya kayak gitu, tapi neken gitu, tapi nyelekit, tapi bikin anak yang memang aduh salah ya, si ibu jadi banget misalnya teh, si ibu jadi kayak gimana gitu kan, jadi beda gitu. Jadi di sini di pembuat merasa bersalah ini juga hati-hati, kita jangan sampai ada di posisi itu lagi. Walaupun pernah ya udahlah, cukup pernah aja, jangan sampai sekarang dan kedepannya kita ada di dua posisi tersebut, penghukum dan merasa bersalah untuk anak-anak. Selanjutnya ini posisi yang aman sebenarnya, tapi ada positif ada negatifnya. Untuk menjadi teman, terutama di kelas tinggi biasanya ya, kayak anak-anak tuh kayak ngerasa bestian gitu sama guru-guru, apalagi guru-guru yang muda gitu kan, pasti ngerasanya sama anak-anak tuh kayak temen banget. Saya pun pernah merasakan pas dulu awal-awal ngajar itu ya kayak ke temen aja. Ya udah nggak apa-apa, kalau telat masuk aja nggak apa-apa. Jadi nanti ibu kasih ya tetap hadir lah, nggak ada hukuman, nggak ada apapun, nggak ada konsekuensi dan sebagainya. Dan anak-anak nggak sadar-sadar itu teh ya suatu hal yang harus diperbaiki gitu. Itu jadi teman, hati-hati jadi teman juga itu kalau bisa ambil positifnya saja gitu. Selanjutnya yang keempat, pemantau. Ya tadi katanya Bu Yui ini sebagai pemantau itu bagus, karena balik lagi ke peraturan, konsekuensi bukan peraturan, ke konsekuensinya. Kita lihat lagi konsekuensinya seperti apa, anak-anak balik lagi ke kesepakatannya seperti apa. Ya udah, jadi menghargai peraturan yang tadi. Selanjutnya untuk posisi paling ideal, paling sempurna itu ada di posisi manajer, dan ini saya pun belum sepenuhnya ada di posisi ini karena butuh waktu, butuh pembiasaan, butuh kesadaran diri kita dan anak-anak, butuh kerjasama semuanya. Nggak bisa saya yang paham sendiri, tidak bisa anak-anak yang dipaksa banget, nggak bisa, karena memang butuh pembiasaan di sini. Budaya positifnya harus benar-benar terbiasa. Jadi untuk posisi manajer, ya tadi yang restitusi teh ya, kita menanyakan ke anak-anak, bimbing, arahkan, tidak semena-mena anak itu disalahkan. Karena ya balik lagi, salah itu ya kita manusiawi gitu, salah itu pasti pernah merasakan salah kayak gitu. Terus di sini untuk restitusi, tadi kita sudah bahas restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki, yang tadi bukan menembus tapi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Yang tadi kan istirahatnya jangan sampai diambil semuanya, kita tetap kembalikan, mereka tetap harus bermain. Terus karakternya lebih kuat gara-gara mungkin mereka punya salah, yaitu membentuk karakter mereka yang memang kedepannya bisa menyadari sendiri gitu. Oh saya salah, saya harus ngapain. Itu karakternya berarti sudah kuat kalau mereka sudah sadar bahwa mereka itu salah kayak gitu. Terus ciri-cirinya kayak gimana? Bukan menebus, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran
bukan paksaan. Jadi kita kasih tawarannya, apalagi kalau anak-anak itu kadang belum bisa, kayak tadi anak SMA gitu ya. Kalau anak SMA tuh mungkin bisa tahu solusinya apa, tapi kalau anak SD butuh bimbingan, tetap kita harus kasih tawaran, tapi bukan maksa. Oh kamu harus kayak gini karena konsekuensinya seperti itu. Kalau mereka belum mampu gimana? Ya udah tawarkan kayak gimana. Kita pilih, kita kasih pilihan, tapi yang menentukan adalah tetap anak-anak. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, karena kita tetap balik lagi pengen ke depannya itu motivasinya ya dari dalam diri anak-anak. Mencari kebutuhan dasar yang 5 tadi, kebutuhan dasarnya apa nih yang belum dipenuhi? Ya kita harus mencari ke situ dan ya kita bisa ngarahinnya, cari solusinya bareng-bareng. Fokus pada karakter bukan tindakan, jadi ke karakter anak-anaknya. Terakhir, menguatkan solusi, karena kalau restitusi itu fokusnya pada solusinya, bukan pada kesalahannya apa, tapi solusinya apa. Selanjutnya, untuk materi terakhir nih ada di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama ketika anak-anak mungkin ada yang menyimpang sedikit gitu, kayak tadi terlambat sekolah dan hal-hal kasus-kasus yang lainnya. Gimana caranya nih? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kayak gimana menstabilkannya? Yang tadi, kesalahan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Terus, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin contohnya ibu juga pernah terlambat. Kayak tadi kan, ibu juga pernah terlambat kok. Kayak gitu. Selanjutnya, kalau sudah distabilkan, jadi jangan sampai langsung kamu terlambat gitu. Jadi jangan sampai anak-anak langsung, aduh saya salah gitu kan, saya langsung jadi takut terlambat lagi. Jadi akhirnya nurutnya karena takutnya, jangan sampai itu. Jadi kita harus stabilkan dulu anak-anaknya, kita santai dulu, kita tarik nafas, kita tenang. Jadi pas anak-anak salah jangan langsung dieksekusi gitu. Jadi tunggu anak-anak pun biasa lagi, tunggu waktu yang tepat kita ngobrol, baru kita bisa yang pertama stabilkan, yang kedua validasi tindakan salahnya. Jadi anak-anaknya ditanya nih, tadi melakukan kesalahan nggak? Oh iya bu, tadi saya terlambat gitu. Terus ditanyakan nih, adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi gimana nih caranya kalau biar nggak terlambat lagi? Jadi butuh apa nih? Butuh dibangunkan mungkin? Ya kita kerjasama sama orang tua. Bisa jadi kayak gitu. Karena itu ya tetap aja balik lagi butuh waktu, butuh kerjasama yang baik, butuh ya anak-anaknya sadar. Selanjutnya, menanyakan keyakinan yang terakhir. Menanyakan keyakinan yang tadi kita sepakati, keyakinan kelasnya. Anak-anak harus tahu nih ketika terlambat mereka melanggar keyakinan kelas yang mana, yang disiplin misalnya. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Ya besok jangan sampai terlambat lagi. Itu jadi untuk segitiga restitusinya kadang hafal aja enggak, itu kan tahapannya. Ya intinya kita bisa tenang ketika anak-anak ada pelanggaran, jangan sampai langsung dijudge mereka salah. Jangan sampai langsung disalahkan di tempat. Jangan sampai kayak tadi perkalian nih belum hafal, kenapa nggak hafal terus misalnya teh. Udah cari waktu yang tenang, gimana caranya mereka bisa hafal, memang butuh waktu lagi, balik lagi gitu kan. Jadi untuk segitiga restitusi ini bisa bisa berjalan dengan baik, yaitu butuh waktu, butuh pembiasaan, butuh kitanya mau nggak melaksanakan ini gitu. Jadi kalau emang ini terlaksana, itu budaya positifnya bisa berjalan dengan baik. Kalau kemarin pernah nonton yang ini ya, di di YouTube. Ini hanya skenario sih. Kenapa Cecilia? Kelihatannya kesel banget. Ya bu, dia kesel sama Sheryl. Loh, biasanya kan kalian kompak. Cecil pasti punya alasan kenapa Cecil bisa kesel sampai marah gitu sama saya. Iya bu, masa Sheryl mencari mata kesayangan Cecil? Bukan kesayangan Cecil. Sheryl, bener kayak gitu? Iya bu, Sheryl sengaja. Tadi Sheryl main balapan. Sheryl lari,
Gini ya, Sisil, Selin, di sini ibu nggak akan nyari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi di sini kita akan cari solusinya biar permasalahan ini cepat selesai. Kalian bersedia nggak? Iya, Bu. Oke, Sisil, setiap orang itu pernah kesel, pernah marah, ibu juga. Apalagi kalau kesayangan kita rusak. Ibu juga pernah merasakan hal itu. Ibu kagum sama Sisil. Sisil tadi cuma marah aja ya kan. Sisil nggak bertindak lebih dari itu. Misalnya Sisil mencari nomor yang saya yang terbalas dendam gitu kan. Tadinya mau kayak gitu karena kesal, tapi sudah tahan banget. Nah itu bagus. Sisil bisa menahan diri, bisa menahan amarah yang berlebihan. Oh, iya, benar. Iya, ibu juga salut sama Sherin tadi katanya langsung minta maaf ya sama Sisil. Terus Sherin juga sabar, Sherin juga langsung balik marah sama Sisil, ya kan? Iya, Bu. Nah, dulu kita itu punya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pelajaran. Coba kalian masih ingat nggak kesepakatan kita? Ibu. Nah, itu masih ingat. Sekarang ibu tanya sama Sisil. Apakah Sisil bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, Sisil, ibu mau tanya lagi nih sama Sisil. Sekarang Sisil mau sharing melakukan apa nih biar kesalahan ini selesai? Tadinya Sisil mau sering ganti tempat minum Sisil, tapi karena sering bersalah Sisil mau minta dimaafkan aja sama mama. Sisil juga mau minta maaf sama Selin karena kelas. Nah, bagus kalau gitu. Selin, Sisil mau minta maaf nih. Gimana? Selin mau maafkan nggak? Ya, Bu. Selin mau minta maaf sama Sisil. Nah, gitu dong. Baik, sampai. Ya, sama-sama Sisil. Saya juga minta maaf ya. Itu hanya skenario sebenarnya, cuma ya kurang lebih seperti itu. Walaupun memang di lapangan aduh nggak bisa kayak gitu juga gitu, panjang banget diskusinya, tapi ya setidaknya kita pelan-pelan aja segitiga restitusinya dipraktekkan, ya minimal kita tenang dalam menghadapi anak-anak yang memang sedang melakukan pelanggaran, karena tiap hari ada aja gitu kan laporan ini laporan itu gitu. Jadi kita menghadapi anak-anaknya sekarang bismillah lebih tenang lagi, dikurangi nadanya yang memang hati-hati jadi posisi penghukum, atau mungkin nadanya yang nyelekit-nyelekit membuat anak-anak merasa bersalah gitu kan. Jadi kita ada di 3 posisi yang mungkin insya Allah nanti di posisi paling ideal di manajer, mudah-mudahan kita bisa ada di posisi tersebut. Jadi sekarang kalau memang masih ada di posisi teman, posisi pemantau, itu sudah baik, itu sudah jauh dari kata yang memang bukan kata, dari posisi yang memang bikin anak-anak trauma dan kecewa, dan yang lainnya bikin anak-anak punya dendam tertentu sama gurunya gitu. Jadi kita ada di posisi teman, pemantau, ataupun nanti kalau memang sudah berjalannya waktu kita ada di posisi manajer, itu yang paling diharapkan kayak gitu. Jadi sekarang kita akan sharing pengalaman. Kalau ada yang mau bercerita boleh, yang mau bertanya juga boleh. Boleh, siapa yang mau bertanya? Boleh, Bu Nanda. Bertanya. Tes, oke. Udah tadi menarik sekali ya materinya. Yang saya tahu itu biasanya guru-guru di kelas itu tahun ajaran baru biasanya adanya kesepakatan kelas gitu kan. Tapi tadi Bu Nur sampaikan itu bukan kesepakatan, tapi keyakinan. Bedanya apa sih Bu Nur, keyakinan sama kesepakatan gitu? Oke, terima kasih banyak untuk Bu Nenden. Bagus pertanyaannya tentang keyakinan. Mungkin asing ya, keyakinan kelas.
Biasanya kontrak belajar, kesepakatan kelas, peraturan kelas, tata tertib kelas 6 misalnya kayak gitu kan. Nah sekarang kita itu dihadapkan dengan kurikulum yang baru, anak-anak juga zamannya sekarang gitu kan, beda dengan zaman-zaman kita pas jadi siswa. Jadi untuk istilah-istilah pun banyak yang baru, termasuk untuk kontrak belajar atau kesepakatan kelas itu jadi keyakinan kelas, bukan peraturan atau tata tertib. Karena apa? Ketika kita analogikan nih, ketika kita akan keluar memakai motor, suka pakai helm nggak? Yang pakai motor nih, yang pakai motor pakai helm nggak? Pakai. Kenapa pakai helm? Selamatan. Pak Adit kenapa pakai helm? Takut polisi? Oh takut jatuh. Oh kena kepala, benjol gitu ya. Kalau Bugia gimana Bugia? Oh takut kecelakaan. Oke. Gak ada yang takut polisi ini teh? Oh sebagian besar. Oke. Kadang kalau kita nih keluar rumah pakai motor yang deket nih, misalnya ke Caringin Bilu gitu kan, pakai helm nggak ya? Nggak. Nggak ada katanya. Kenapa nggak pakai helm? Karena nggak ada polisi. Nah berarti kalau kayak gitu kita taatnya taat aturan, bukan yakin. Beda ya. Kalau taatnya ke peraturan ya karena polisi itu ya, karena kalau polisi lihat nggak pakai helm ya kita ditilang, gitu, kita diberhentikan. Tapi kalau kita sudah yakin, kayak tadi takut jatuh gitu kayak Pak Adit gitu ya, takut benjol kepalanya nanti kecelakaan, berarti kemanapun, mau sedekat apapun, mau ada polisi atau tidak, kita pakai motor ya pakai helm karena kita yakin untuk keselamatan kita. Jadi berbeda dengan peraturan, sama halnya dengan keyakinan kelas. Kalau di sininya tata tertib atau peraturan kelas atau kesepakatan saja, itu ujung-ujungnya oh peraturan, kita harus menurut peraturan nih. Oh saya datangnya harus disiplin, tepat waktu karena ada aturan. Beda sama keyakinan. Kalau keyakinan dengan seiring berjalannya waktu, anak-anak juga gak akan asing dengan kata-kata keyakinan. Karena di restitusi pun balik lagi menanyakan keyakinan. Kamu yakin gak dengan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kamu yakin gak? Jadi ada kata-kata yakin, karena yakin itu dari dalam diri sendiri. Kayak gitu, jadi kita mulai nih sekarang agak dirubah kata-katanya, jangan peraturan lagi, tapi ke keyakinan kelas. Karena untuk merubah mindsetnya anak-anak, untuk merubah kebiasaannya anak-anak. Kalau peraturan kadang, oh peraturan untuk dilanggar gitu, untuk menghindari itu. Jadi kalau keyakinan, oh saya yakin harus saling menghargai. Oh saya yakin kalau datang itu harus tepat waktu karena saya bisa disiplin, karena saya punya nilai kedisiplinan, kayak gitu. Paham ya? Benar-benar mudah-mudahan nggak puas, jadi nanti dicari tahu lagi kenapa harus keyakinan gitu. Oke, selanjutnya boleh ada yang mau bertanya lagi? Ya Bu, melanjutkan pertanyaan dari yang ditanyakan oleh Bu Nenden tadi, bagaimana cara agar keyakinan kelas ini bisa membudaya, tidak hanya menjadi sebuah kesepakatan saja? Oke, terima kasih banyak untuk Pak Adit. Pertanyaannya juga nyambung dan cukup menarik. Gimana sih caranya untuk membudayakan, karena tadi kita temanya budaya positif. Gimana caranya untuk membudayakan si keyakinan kelas ini biar gak hanya cuma tempel, ya kan? Kadang kita peraturan guru pun ya udah tempel doang gitu. Jadi belum keyakinannya tuh belum nempel, yang membudaya kita nggak usah mikirin peraturan, ya itu dari dalam diri sendiri. Dan caranya yang paling efektif untuk dibiasakan tiap sebelum masuk kelas, bukan masuk kelas, sebelum belajar kita bacakan keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas yang dibuat jangan sampai terlalu banyak. Biar apa? Gampang dihafal sama anak-anak gitu. Jangan terlalu panjang kata-katanya, walaupun panjang tapi emang ya bisa dihafal gitu. Kayak janji siswa, panjang, lumayan 5 poin tapi panjang kan. Tapi karena setiap Senin dibacakan, beberapa anak ada yang sudah hafal, bahkan undang-undang dasar sepanjang itu pun sudah hafal. Ada anak kelas 6 yang sudah hafal.
Itu karena dibiasakan untuk dibacakan. Bisa jadi yang membacakan mungkin kalau anak kelas rendah boleh ibu gurunya, bapak gurunya. Kalau kelas tinggi boleh dibacakan satu orang gantian setiap hari. Ketika dibacakan, anak-anak pasti masuk ke dalam dirinya sendiri. Keyakinan kelas 6, keyakinan kelas 1, nomor 1, disiplin waktu misalnya. Jadi langsung kata-katanya mungkin aduh saling menghargai, menghormati agak berat gitu, tapi kalau setiap hari dibacakan, setiap hari diingatkan sama gurunya, sama ibu bapak gurunya, pasti anak-anak pun teringat terus. Karena kadang kalau saya pun untuk kontrak belajar dulu, tahunya kontrak belajar kesepakatan kelas, ya udah awal aja gitu. Kita sepakat tuh. Nanti kalau ada gini. Nanti kalau ada yang melanggar harus kayak gini. Udah sepakat di awal doang. Besoknya ya udah biasa lagi. Ya udah besoknya nggak ingat lagi kontraknya gitu. Langgar ya langgar aja. Jadi untuk membudayakan itu ya harus diingatkan terus tiap hari, dibacakan, dan kita mengingatkan ke anak-anak ya balik lagi nih ke keyakinan lagi ketika tadi kata yang restitusi segitiga restitusi itu ya balik lagi ke keyakinan kelas mana nih yang sudah dilanggar, keyakinan kelas mana nih yang kamu yakini, kayak gitu. Jadi untuk membudayakan itu salah satunya dibiasakan, salah satunya dibacakan setiap hari biar masuk ke dalam dirinya masing-masing, dan mudah-mudahan kita juga bisa menyadari nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Kita sadar kita punya nilai kebaikan apa dan yang belum apa, dan kedepannya kita harus ngapain. Bukan ke siswa aja gitu, segitiga restitusinya mudah-mudahan ke kita juga. Makanya setiap hari kalau memang ada waktu kita evaluasi diri, kita tanya diri sendiri, hari ini ada kesalahan gak ya? Hari ini ada kelebihan gak pas ngajar gitu? Pertahankan kelebihannya, perbaiki kekurangannya atau kesalahannya, kayak gitu. Mudah-mudahan Pak Adit juga nggak puas, bisa dicari lagi referensi yang lain, bisa tanya-tanya lagi ke guru-guru yang lain juga yang pengalamannya lebih banyak. Jadi biar menambah ilmunya juga lebih dari ini. Gitu. Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir hari ini meluangkan waktunya. Aduh lama sekali ya, 90 menit kayaknya, lebih dari 90 menit. Gak kerasa ya, tapi mudah-mudahan hari ini dapat ilmu baru, dapat sesuatu yang bisa kita aplikasikan ke depan buat diri sendiri. Karena di sini budaya positif itu harus dimulai dari diri kita, terus untuk keluarga yang paling dekat dulu untuk budaya positifnya, terus untuk murid karena kita seorang guru, atau mungkin kalau di rumah untuk anak-anaknya gitu, kita coba budaya positifnya dibudayakan dari sekarang. Terus untuk rekan kerja, salah satu caranya mungkin saya sekarang bisa berbagi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru semuanya, dan sampai kepada seluruh warga sekolah, mau itu kepala sekolah, warga sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat terdekat, semuanya bisa berbudaya positif ya. Itu impian semua warga yang ada di Indonesia khususnya. Itu impian kita semuanya bisa membudayakan budaya positif. Jadi mulai sekarang kita aplikasikan kata-kata positif, kita aplikasikan hal-hal positif, anak-anak pun kita gali nilai-nilai positifnya, walaupun memang tiap anak pasti ada kekurangannya, itu disamarkan gitu. Si yang negatif-negatifnya disamarkan, kita munculkan nilai positif yang ada dalam diri anak, pasti ada. Walaupun aduh ini apa ya, gak ada kelebihannya nih, misalnya susah galinya, insya Allah pasti ada dalam bidang apapun, kayak gitu. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya, atas waktunya, dan akhir kata minta maaf apabila ada kata-kata yang salah, typo terus ya dari tadi. Terus apabila ada kata-kata yang bikin tersinggung Bapak Ibu guru mungkin, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Sadarilah masa
wabarakatuh. Saya Nenden selaku teman atau rekan kerjanya Bu Nur di SD Cicayur 1. Tadi menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh Bu Nur. Perasaannya senang sekali dapat ilmu baru. Terus juga materi yang diingat itu mengenai perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa menerapkan restitusi di sekolah, bukan hanya hukuman atau konsekuensi. Nama saya Citra Sparatika. Saya rekan kerja Ibu Dewi Rahmaini. Setelah saya melihat atau mendengar materi yang disampaikan oleh Ibu Dewi, saya tertarik ya dan tentang peraturan atau keyakinan. Nah itu tadinya saya bertanya kenapa keyakinan bukan kontrak kerja atau aturan belajar atau aturan di kelas. Setelah Bu Dewi menjelaskan, oh ternyata aturan itu anak itu harus dituntut, kalau tidak menjalankan berarti ada hukuman. Nah kalau keyakinan berarti si anak itu sadar sendiri kalau dia melakukan kesalahan, dia sadar sendiri hukumannya apa. Jadi tidak ada tuntutan ataupun hukuman aturan yang ditetapkan oleh guru. Perkenalkan, nama saya Aditya Manajati, rekan kerja dari Ibu Dewi SPD. Ya, terkait dengan tadi yang telah kita lakukan bersama, bagaimana tentang keyakinan belajar, bukan tentang peraturan belajar ataupun kontrak belajar. Yang dapat saya terima dari tadi setelah Ibu Dewi menyampaikan adalah bagaimana kita memberikan suatu pembelajaran kepada anak itu bukan karena tuntutan ataupun karena hukuman, tapi karena sesuai dengan diri anak itu sendiri dan sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri dan dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain dan untuk orang lain. Nama saya Ibu Dewi, saya teman dari Ibu Dewi. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu Dewi tentang kegiatan hari ini, saya sangat tertarik dengan 5 posisi kontrol untuk siswa tentang hukuman, monitoring, manajemen, dan juga sebagai teman. Yang saya sangat suka dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan, saya jadi lebih paham mengenai tentang posisi-posisi itu dan sebaiknya yang harus dilakukan yang mana dari 5 posisi itu. Sehingga saya perspektif kembali tentang kejadian sebelumnya yang sebetulnya itu seharusnya tidak saya lakukan tapi menjadi pembelajaran buat saya ke depannya. Nama saya Novi Handayani, saya rekan kerja Ibu Dewi Nurheni. Walaupun di sini saya sebagai tenaga pendidikan, yang bukan berarti adalah sebagai pengajar. Tapi untuk kegiatan hari ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Tentunya walaupun saya tidak mengaplikasikannya di sekolah ke anak-anak didik, ilmu tersebut akan saya laksanakan, akan saya gunakan mungkin untuk pendidikan anak saya di rumah. Terima kasih banyak atas ilmunya kepada Ibu Dewi. Mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat Bu Nur, masih terus guru penggerak.